saya Musdalifah Rosa Amelia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dengan NIM 105641102322. Mau tahu kelanjutan dari pembahasan ini? Simak selanjutnya. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk membahas seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia yang bernama Adam Ferguson. Jadi saya akan membacakan biodata singkat dari Adam Ferguson. Adam Ferguson lahir pada tanggal 27 Juni 1723. Di mana Adam Ferguson adalah seorang sejarawan dan filsuf dari aliran filsafat atau akal sehat. Adam Ferguson menulis buku yang berjudul Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil. Buku Adam Ferguson terbit pada tahun 1773 di Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang mengakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara individu. Di dalam ajaran Islam sendiri, konsepsi mengenai istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota madani yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Adapun unsur-unsur masyarakat madani, yang pertama adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Jadi, relevansi dalam konteks masyarakat sipil yang dikemukakan oleh Adam Ferguson, di mana Adam Ferguson mengemukakan bahwa kalaupun didengarkan, tidak akan diindahkan dari apa yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat sipil. Bahkan melihat dari masa sekarang yang dimana free public sphere yang
di mana warga negara berkumpul, bertukar pendapat mengenai urusan publik, berdiskusi, berunding, sangat jarang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dan demokrasi yang merujuk kepada sekelompok kekuasaan, tetapi demokrasi pada masa sekarang sangat bertolak belakang. Mengapa demikian? Karena melihat dari demokrasi yang sekarang itu selalu dihalang atau dibenci oleh masyarakat sipil. Bahkan dalam meter dunia, mereka melihat demokrasi tersebut menurun indeks. Sebagai respon terhadap panggilan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antar negara-negara dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses sumber daya. Di Indonesia, ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan merupakan masalah yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok-kelompok penduduk tertentu. Misalnya, pendapatan dan kesempatan kerja seringkali lebih terbatas di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Dari ketiga penjelasan analisis teori yang saya jelaskan, saya masih belum sepakat dengan unsur-unsur di dalam masyarakat madani sebab ketiganya masih bertolak belakang dengan masyarakat sipil. Nah, itulah tadi dari beberapa pembahasan tentang pemikiran tokoh sejarawan dan filsuf yang bernama Adam Ferguson. Nah, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan contoh. Adapun contoh dari Adam Ferguson yang dapat saya berikan yang terkait dengan kejadian yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, contohnya pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menegur langsung Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Irian Jejadi. Permintaan itu terkait dengan dugaan intimidasi wartawan yang memberikan soal pungli dalam penerbitan SIM di Polres Bone. Itulah tadi dari beberapa contoh yang dapat saya berikan dari pemikiran tokoh Adam Ferguson. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia berhak berdemokrasi dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Sekian dari saya Misdali Farosa Amelia, pamit undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.